Selanjutnya sahabat Catin as'adakumullah, dari prinsip hakul intifa, pernikahan melahirkan adanya konsekuensi sah untuk saling mengambil manfaat yang setara tentunya antara suami terhadap istrinya, istri mengambil kemanfaatan terhadap suaminya, yang secara sederhana menukilkan istilah kearifan Jawa saling lung pinulung, ada kesalingan saling membantu, ling tiniling saling mengingatkan, mau tinumong saling ngomong. Untuk selanjutnya, setelah memahami sederhana prinsip tentang hak ini, kita berlanjut menyampaikan pemahaman tentang kewajiban suami, dan ini juga kami nukilkan dari Hasanah Kearifan Jawa bahwa seorang suami itu punya sekurang-kurangnya minimal 3 kewajiban. Yang pertama, ngayomi, atau ngo atau nga. Yang pertama adalah ngayomi. Ngayomi berarti memberikan rasa aman, memberikan perlindungan, menjaga martabatnya, kehormatannya, berarti tanggung jawab terhadap fisik dan juga rohaninya. Ini selaras dengan para fuqaha yang telah mendefinisikan tentang adanya perlindungan mendasar sebagai maqasidus syariah. Tujuan-tujuan paling asasi dari pemberlakuan syariat itu sekurangnya ada 5 perlindungan. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agamanya. Seorang suami punya kewajiban dalam kapasitasnya, betapapun dalam skala kecil rumah tangga, adalah sebagai imam. Imam bertanggung jawab memberikan keteladanan, membimbing, memberikan transfer of knowledge, transfer pengetahuan agama tentunya. Dalam hal ini intisarinya ibadah dan keagamaan istri adalah tanggung jawab suami. Kemudian yang kedua, perlindungan hifdzun nafsi, menjaga jiwanya. Bagaimana amanah dari keluarganya, orang tuanya, walinya yang kemudian diambil alih seorang suami ini, membawa tanggung jawab agar ke depan istri mendapatkan perlindungan jiwanya. Termasuk jiwa di sini termasuk tentunya hifdzul badani atau hifdzul jismi, menjaga badannya, menjaga jiwanya. Maka dari sini menjadi prinsip mendasar tentang larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita kenal KDRT. Kemudian yang berikutnya hifdzul aqli, menjaga akal, berarti menjaga kewarasan, menjaga bagaimana istri itu setelah menikah menjadi seseorang yang bermartabat karena keilmuannya, lebih beradab karena penguasaan ilmunya. Maka ini selaras dengan apa yang saya sampaikan di muka, termasuk diantaranya tentu pemahaman tentang agamanya. Kemudian hifdzun nasli, seorang suami berkewajiban untuk menjaga keturunannya. Ini sesuai dengan yang berikutnya setelah ngayomi, memberikan perlindungan, rasa aman, baik jiwanya atau badannya. Ini yang kedua adalah ngat majani. Ngat majani itu bagaimana suami ini berupaya ikhtiar tentunya dalam keterbatasannya, segala sesuatunya adalah kehendak Tuhan, bagaimana menjadi sarana dia untuk bisa menjadi sarana punya keturunan. Ngat majani, memberikan keturunan. Dan tentu ke depan ada kewajiban untuk menjaga keturunannya menjadi generasi yang berkualitas, terhadap pendidikannya, terhadap tumbuh kembangnya,
kesehatan mentalnya, dan tentu akhlaknya dan seterusnya. Kemudian setelah ngayomi, kemudian ngatmajani, itu yang berikutnya adalah ngayomi atau memberikan rasa bahagia. Tentu bahagia ini ukurannya relatif, namun sesuai dengan maqasid syariah. Penting yang kelima, prinsip yang kelima adalah hifdzul mali, menjaga hartanya. Artinya seorang suami menjamin keberlangsungan ekonomi keluarga, bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarganya, pembiayaan atas pendidikan putra-putrinya, memberikan rasa bahagia dengan materi itu, walaupun ini bukan satu-satunya sarana, itu hanya salah satu dari sekian cara untuk memberikan rasa bahagia atau ngayomi. Dan tentunya apa yang kami sampaikan ini pun juga berlaku bagi istri. Menjadi satu kewajiban istri menjaga jiwa suaminya, menjaga agamanya suaminya, termasuk menjaga moralitas suaminya. Ketika seorang suaminya butuh kedekatan untuk penyaluran yang halal, penyaluran kebutuhan biologis, istri harus membantu untuk itu. Kemudian termasuk menjaga putra-putrinya sebagai amanah dari suami, dan kemudian menjaga hartanya. Menjaga hartanya manakala istri sudah diberi amanah untuk pengelolaan harta suami, amanah untuk 1 bulan, jangan lebih 1 minggu tentunya. Menjaga peruntukan tasarruf harta sesuai dengan amanah suami, termasuk menjaga kehormatan dirinya. Ini sesuai dengan pesan Nabi bahwa khairun nisa, sebaik-baik wanita, Nabi tidak menyebut ajmalun nisa, secantik-cantiknya wanita, tapi yang dibicarakan di sini khairun nisa, berarti soal kualitas. Kualitas terbaik dari seorang wanita itu dilihat dari peranannya, perilakunya. Yang pertama, mantasur kaidah besorta, seorang wanita yang memposisikan dirinya menjadi kunci kebahagiaan suaminya. Tutur katanya, perilakunya, attitude-nya, akhlaknya senantiasa berorientasi pada bagaimana membahagiakan suaminya. Kemudian watuti kaidah amarta, wanita yang baik, walaupun sebagai pemimpin rumah tangga dia subordinatif atau menjadi bagian dari kepemimpinan besar seorang suaminya, maka kunci kewajiban dari istri terhadap suami adalah bagaimana seorang istri itu mentaati suaminya. Karena ini kebahagiaan seorang suami manakala punya istri yang menyenangkan hatinya ketika diperintah dia taat. Waktu kaidah amarta. Kemudian yang ketiga, wa takhfadhu ghaibataka fi nafsi malika, dan menjaga pribadinya, kehormatannya serta hartamu yang diamanahkan kepadanya. Ini sekelumit, sepintas, sekilas dari penjelasan tentang hak kewajiban suami istri. Semoga yang sederhana dan singkat ini bisa dipahami bersama, menjadi bagian dari kontribusi pendewasaan kita dalam bersikap dalam rumah tangga, untuk memberikan ada kesalingan kontribusi, saling kasih dan mengasihi. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita yang menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan rekomendasi agama. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.